Yesaya 48 ayat 1-3. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan. Hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Yesaya 48 ayat 4-6. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semua itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Yesaya 48 ayat 7-9. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang engkau mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya juga. Telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahuinya, bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. 48 ayat 10 sampai 11. Baca. Sesungguhnya aku telah kan engkau, namun bukan seperti perak. Oke. Yesaya 48 ayat 12-14. Dengarkanlah aku, ya hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel, dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kastim. 48 ayat 15-17. Akulah yang mengatakannya, dan yang memanggil dia juga.
Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebus yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kutempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti korsik banyaknya. Namun mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukan tentang suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakan, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Yesaya 48 ayat 21 sampai 22. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Kesimpulan Yesaya 48 ayat 1 sampai 22. Tuhan menegur kelakuan bangsa Israel melalui Yesaya yang tidak tulus menyembah Tuhan Allah. Bangsa Israel membandingkan Tuhan Allah dengan dewa-dewa berhala. Bangsa Israel sangat munafik karena mereka menyebut dirinya sebagai umat Allah yang mengakui bahkan bersumpah demi nama Allah Israel, tetapi tidak hidup dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Allah meminta umatnya untuk mengakui perbuatan-perbuatan Allah kepada umatnya. Allah meminta umatnya untuk menyimpulkan siapakah sebenarnya yang patut disembah, apakah dewa-dewa atau Allah sang pencipta alam semesta. Jadi, teguran Allah bagi orang Israel berlaku juga bagi kita saat ini. Tidak dapat dipungkiri, seringkali kita sama seperti bangsa Israel. Kita suka membandingkan kemuliaan Allah bersama-sama dengan materi, kuasa, dan karir. Oleh sebab itu, marilah kita berkomitmen untuk menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang terutama dalam kehidupan kita. Yesaya 49 ayat 1 sampai 2. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia membuat aku menjadi anak panah
yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Yesaya 49 ayat 3 sampai ayat 4. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Yesaya 49 ayat 5 sampai 7. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku dari sejak kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang hamba, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat pembuatanku, lalu bangkitlah memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang memuliakan engkau. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau. Menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan. Mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Yesaya 49 ayat 8 sampai 9. Yesaya 49 ayat 10 dan 11. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala rayaku akan kuratakan. Yesaya 49 ayat 12 sampai 13. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara,
dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Yesaya 49 ayat ayat 14 sampai 15. Sion Berkata Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 16 dan 17. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Yesaya 49 ayat 18 sampai 19. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling mereka semua. Berhimpun datang kepadamu demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Yesaya 49 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi penghasumu, dan permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menaati-naatikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan,
atau dapatkan lolos tawanan orang gagah. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas. Engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku adalah Juru Selamatmu dan Penebus yang Maha Kuat, Allah Yakub. Kesimpulan Yesaya pasal 49 membawa Israel kembali kepada Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang bertobat di gereja Perjanjian Baru, dan pada akhir zaman sekarang, dan juga kaum sisa Israel yang akan dipulihkan pada akhir zaman dan membawa terang dan berita keselamatan Allah kepada semua bangsa.